Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Neng Tika Rostika dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7 kelas B dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan type shoot dan kamera angle yang harus kalian ketahui dalam videografi. Check it out. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang type shot, di mana type shot ini secara umum berhubungan dengan framing. Namun, type shot ini lebih fokus pada pemilihan luas objek yang diambil, serta makna yang akan disampaikan secara emosional dari objek tersebut. Nah, type shot ini memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu extreme long shot. Shot ini biasanya dipakai untuk menunjukkan lokasi kejadian secara utuh, menyajikan pemandangan secara luas, jauh, dan panjang. Biasanya subjek utama tidak terlihat jelas. Jenis yang kedua yaitu long shot. Nah, long shot ini adalah pengambilan gambar dari jarak yang cukup jauh, hampir sama dengan extreme long shot, tapi keseluruhan subjek diperlihatkan agak jelas. Jenis yang ketiga yaitu medium long shot atau full shot. Shot ini adalah pengambilan gambar secara penuh dari kepala hingga kaki. Ini biasanya dipergunakan untuk memperkenalkan subjek dan memperlihatkan apa yang sedang dilakukannya. Jenis yang keempat yaitu knee shot. Pengambilan gambar yang menampilkan bagian kepala hingga lutut. Karena itu, shot ini dinamakan knee shot atau shot lutut. Jenis yang kelima yaitu medium shot. Ukuran gambar yang diambil dari pinggang ke atas biasanya dipergunakan untuk memperlihatkan sosok subjek secara jelas. Shot ini sangat umum digunakan dan biasanya dipakai saat wawancara. Yang keenam, medium close up. Nah, ini adalah ukuran gambar yang menampilkan bagian dada ke atas dan biasanya shot ini lebih menunjukkan emosi si subjek tersebut. Yang ketujuh, close up. Nah, sedangkan close up ini adalah pengambilan gambar dari bagian bahu hingga kepala. Ini dipergunakan untuk lebih menunjukkan ekspresi subjek. Yang kedelapan, big close up. Nah, tipe shoot ini diambil dari bagian dahu sampai dahi. Di sini ekspresi wajah subjek benar-benar diekspos dan dengan headroom yang terpotong. Kesembilan, extreme close up. Nah, shoot ini lebih menunjukkan ekspresi subjek lebih spesifik lagi, namun hanya pada bagian tertentu saja, seperti mata atau mulut. 10. Over the shoulder shot. Shot ini biasanya dipergunakan saat dialog antara dua subjek dengan perspektif dari belakang bahu lawan bicara. 11. Point of view. Sudut pandang orang pertama atau point of view biasanya dipergunakan agar viewer seolah-olah merasakan sendiri apa yang sedang terjadi dalam scene. 12. Ada yang dinamakan dengan cut in. Nah, cut in ini adalah detail gerak-gerik subjek. Shot ini digunakan untuk menunjukkan detail subjek pada bagian tubuh tertentu yang lain. Oke, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang kamera angle. Kamera angle atau sudut pengambilan gambar juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada eye level. Nah, untuk eye level ini, posisi kamera sejajar dengan mata si subjek sebagai sudut pandang netral. Biasanya digunakan untuk wawancara. Yang kedua ada low angle. Untuk low angle, kamera diposisikan lebih rendah daripada subjek atau tilt up, menggambarkan subjek terkesan besar, powerful, atau mengintimidasi. Yang ketiga ada high angle. Nah, untuk posisi kamera high angle diletakkan lebih tinggi dari subjek atau tilt down,
Maknanya adalah untuk menunjukkan kesan si subjek ini terlihat kecil, tertekan, kesepian, atau terintimidasi. Yang keempat ada bird eye view. Nah, sudut pandang kamera tinggi dari atas dan menunduk ke bawah seperti sudut pandang seekor burung. Biasanya untuk menunjukkan posisi atau pergerakan si subjek yang dalam skala besar atau kolosal. Yang kelima atau yang terakhir ada yang namanya frog eye view. Nah, posisi kamera sangat rendah dan menyerupai sudut pandang seekor katak. Biasanya dipergunakan untuk mengambil pergerakan kaki. Untuk kameranya bisa diletakkan di lantai. Nah, itulah beberapa pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang type shot dan kamera angle. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.